Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Aulia dari Divisi Cyber. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan terminal lanjutan dan otomasi pada kali ini. Nah, yang pertama itu ada shell scripting. Shell scripting merupakan metode penulisan instruksi sistem dalam bentuk file text yang dapat dieksekusi berulang dan otomatis. Untuk membuat shell script, pengguna perlu memulai dengan editor teks seperti Nano atau Vim, menambahkan shebang sebagai pertanda interpreter dan menulis perintah yang diinginkan. Selanjutnya, setelah membuat scriptnya itu, pengguna harus memberikan izin eksekusi menggunakan perintah chmod sehingga script dapat dijalankan dengan benar di sistem. Perintah sistem itu dapat dalam bentuk baris-baris kode dan variabelnya untuk menyimpan nilai sementara. Keempat, script yang telah ditulis dapat dijalankan langsung dari terminal dengan menyebutkan nama file script yang memudahkan eksekusi tugas rutin. Selanjutnya itu shell scripting sebagai alat utama untuk mempermudah administrasi sistem di Linux. Yang pertama itu ada shell scripting-nya. Shell scripting memberikan kemampuan bagi administrator sistem untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan berbagai tugas administrasi dengan efisiensi. Dua, ada pipeline redirection. Pipeline redirection merupakan alat penting dalam shell yang memungkinkan pengguna untuk mengalihkan output dari satu perintah ke perintah lainnya. Tiga, penggunaan cron jobs untuk tugas terjadwal. Dengan menggunakan cron jobs, administrator dapat menjadwalkan script untuk dijalankan pada waktu tertentu. Yang keempat, alat proses teks yang berguna. Dengan menggunakan grep, set, dan out yang sangat berguna untuk proses teks, membantu dengan pencarian, penggantian, dan formatan data dalam file. Nah, selanjutnya itu pemahaman yang mendalam tentang penulisan dan pemeliharaan shell script yang efektif. Siklusnya itu berawal dari dasar-dasar penulisan shell script. Nah, dasar-dasar penulisannya itu menggunakan editor text, kemudian dilanjut dengan pemeliharaan script untuk efisiensinya dengan memberikan hak akses untuk dieksekusi. Terus selanjutnya itu mengoptimalkan kinerja script dengan teknik terbaru. Yang terakhir ada troubleshooting dan debugging script. Selanjutnya itu ada efisiensi dalam pengolahan data melalui teknik pipe dan redirector di terminal. Pertama itu ada pipe, memaksimalkan output sistem menggunakan pipe. Menggunakan pipe dalam terminal memungkinkan pengguna mengalihkan output dari satu perintah ke perintah lainnya, meningkatkan efisiensi dan proses data. Nah, mekanismenya pada pipe ini penghubung antar perintah di mana output proses pertama menjadi input proses berikutnya. Analoginya seperti rantai produksi industri. Nah, analoginya itu seperti ini. Dari input, terus lanjut ke proses pertama. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan lagi ke proses kedua dan terakhir itu outputnya. Nah, contoh implementasinya itu adalah analisis log berjenjang. Selanjutnya itu ada redirection untuk menyimpan data yang efisien. Dengan redirection, pengguna dapat menyimpan output ke dalam file, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut tanpa kehilangan informasi. Nah, ada 3 varian pengalihan alur data dari redirection itu. Yang pertama ada standard output, append output, dan error handling. Selanjutnya pada pengalihan output untuk menganalisis data lebih lanjut menggunakan pipe dan redirection. Menggunakan grep bersama pipe sangat berguna untuk menyaring informasi penting dari output yang panjang. Penggunaan redirection memungkinkan pengguna untuk mengalihkan output dari perintah ke file. Dan yang terakhir, menggunakan teknik redirection di kali Linux memanfaatkan redirection untuk menyimpan log atau hasil perintah secara otomatis merupakan langkah krusial dalam pengolahan data. Selanjutnya itu mengetahui cara memanfaatkan redirection untuk menyimpan hasil perintah secara efektif. Yang pertama itu memahami konsep redirection dalam terminal. Yang kedua, praktik baik dalam menyimpan output. Pengguna harus memahami cara penggunaan redirection untuk menyimpan hasil output sehingga mudah diakses untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya itu menghindari kesalahan umum dalam redirection.
Menguasai cara menghindari kesalahan saat menggunakan redirection dapat mencegah hilangnya data dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, itu menerapkan cron untuk menjadwalkan tugas otomatis jika Linux secara efektif. Pertama, memahami dasar konteks dan penggunaannya. Cron adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan script secara otomatis pada waktu tertentu. Sangat berguna dalam mengelola tugas rutin. Yang kedua, mengedit dan mengonfigurasi konten dengan cermat. Pengguna harus memahami cara mengedit konten untuk mengoptimalkan penjadwalan, memungkinkan persatuan, memungkinkan pengaturan. Yang kedua, mengedit dan mengonfigurasi konten dengan cermat. Pengguna harus memahami cara mengedit konten untuk mengoptimalkan penjadwalan, memungkinkan pengaturan yang lebih terstruktur dan efisien. Yang ketiga, ada menerapkan konteks untuk otomasi harian. Dengan menjadwalkan script harian, pengguna dapat mengotomatiskan tugas seperti pencarian data atau pembaruan sistem tanpa campur tangan manual. Yang keempat, mengatasi masalah umum dalam pengirim project. Pengguna perlu mengetahui cara mengatasi kesalahan yang sering muncul dan memeriksa log untuk memastikan bahwa project berjalan sesuai rencana. Nah, arsitektur project. Layanan background yang menjalankan tugasnya itu berdasarkan konfigurasi waktu, ya, berupa menit, jam, hari, bulan, dan lain sebagainya. Terus, ada prioritas eksekusi dan environment variable. Selanjutnya itu menggunakan Grab untuk pencarian pola dan analisis log dengan cara yang efisien. Pertama, pencarian pola teks yang efisien. Grab adalah alat yang sangat berguna untuk mencari pola spesifik dalam teks atau log. Nah, fungsinya itu pencarian pola menggunakan regular expressions. Kedua, analisis log secara efektif. Dengan menggunakan Grab, administrasi sistem dapat menganalisis log server untuk mendeteksi masalah atau aktivitas mencurigakan dengan lebih efisiensi. Nah, ini termasuk dalam implementasi untuk mendeteksi anomali pada sistem log. Yang ketiga, itu ada penerapan dalam troubleshooting. Grab seringkali digunakan dalam proses troubleshooting untuk mengidentifikasi kesalahan dan masalah, membantu teknisi mempercepat penyelesaian masalah. Dan yang keempat, integrasi dengan common. Grab dapat diintegrasikan dengan berbagai perintah lain di terminal, menjadikannya alat yang fleksibel untuk manipulasi data dan pencarian informasi. Selanjutnya, ada set. Set sebagai alat untuk manipulasi teks dalam proses data secara cepat. Pertama itu manipulasi teks yang kuat dan cepat. Set memungkinkan pengguna untuk melakukan perubahan langsung pada teks dalam file, efisien dalam proses data dan pengeditan batch. Penggunaan dalam pengolahan data. Set sering digunakan untuk mengubah format data atau mengekstrak informasi yang relevan dari file teks, meningkatkan efektivitas analisis. Dan ketiga, pengeditan file secara langsung. Dengan set, pengguna dapat melakukan penggantian string, penghapusan, dan penambahan teks secara banyak pada file tanpa membuka editor. Nah, karakteristik dari set itu mentransformasi teks non-interaktif. Use case-nya normalisasi format data. Selanjutnya itu ada ALK. ALK memberikan fleksibilitas dalam proses data berbasis kolom di terminal. Yang pertama, proses data berbasis kolom yang efisien. ALK dalam bahasa program yang dirancang untuk proses data berbasis kolom, memungkinkan pengguna melakukan analisis data dengan mudah. Kedua, kompleksitas dalam analisis data. Dengan ALK, pengguna dapat melakukan perhitungan formatan output dan manipulasi data dengan sintaks yang sederhana dan intuitif. Nah, keunggulannya itu pada ALK itu proses data yang terstruktur dengan aplikasi generasi laporan sistem.